Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 87 sebelah kanan. 1 2 3 4 5 baris dari atas. Wala bil ihma'i idza afaqa lahdatan fin nahari. Itu sekarang. Wala bil ihma'i. Sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih lanjutan tentang tidak batal puasa sebab banyak sebabnya. Ini sekarang lanjutannya. Wala bil irma'i idza afaqa lahdatan fin nahari bi syarti an tujada minhun niyyatu fi waqtiha. Wala bil fasadi wal hijamati wala yasihhu siyamul idaini wala yaumin min ayyamit tasyriki ats-tsalatsati mutlaqan wala siyamu yaumis syakki wala yaumin minan nisfi tsani min sya'bana illa idza shoma dzalika an faridatin aw wafaqa adatan lahu aw wasala saumahu bisaumi syai'in minan nisfil awal walau bil yaumil khamisa asyara. Maksudnya wala bil ihma'i, dan tidak batal puasa dengan pingsan. Ihma itu pingsan. Idza afaqa, apabila ia sembuh, lahdatan sebentar, fin nahari pada waktu siang, bisyarti antujada dengan syarat ditemukan, minhu dari orang itu, orang yang pingsan,
an-niyatu niat puasa fi waqtiha pada waktunya, wala bil fasodi dan tidak batal puasa dengan mengiris urat, wal hijamati dan pembekaman, bekam. Jadi maksudnya wala bil ihma'i, puasa itu tidak batal dengan sebab pingsan. Idza afaqa lahzatan, apabila sembuh sebentar. Jadi kalau ada orang puasa pingsan, pingsannya enggak lama, enggak sampai 1 hari penuh full, tidak, sebentar, maka puasanya tidak batal. Itu juga ada syaratnya, bisyarti antu jada minhun niyatu fi waktiha, dengan syarat ditemukan dari orang itu niat puasa pada waktunya. Maksudnya malam harinya dia niat puasa juga. Besok puasa, sekarang niat kan, sudah niat besok puasa jam 9 pingsan. Pingsannya sebentar, berapa jam pingsan terus sembuh, itu puasanya tidak batal. Kalau sudah sembuh terusin, kalau memang kuat. Tapi kalau memang tidak kuat, memang sakit, begitu pingsan, sadar, terus lemes atau apa, begitulah, nggak kuat untuk meneruskan puasa, ya udah nggak usah puasa, berarti dibatalkan. Nanti yang semacam itu wajib qadha ketika Ramadan telah habis. Kalau pingsannya sehari penuh full, ya batal, pingsan aja batal. Itu sebab pingsan. Wala bil fasodi, dan tidak batal puasa itu dengan mengiris urat apa yang ada sakit, misalnya di tangan ada sakit, begitu periksa ke dokter, nih di sini ada sakit banget dokter, kenapa? Akhirnya diperiksa sama dokter, oh ini uratnya ada yang mesti diputus, kalau nggak diputus ini terus sakit, kata dokter. Oh ya silakan, akhirnya dioperasi sama dokter. Begitu dioperasi sampai itu uratnya diputus, batal, enggak batal yang semacam itu. Itu pun kalau memang sedang dioperasi kuat menahan puasa. Kalau enggak kuat ya udah dibatalkan. Itu ada uzur namanya. Kalau kuat terusin, kalau enggak kuat jangan. Berarti kalau dibatalkan nanti wajib bayar qadha. Iya, wajib bayar qadha. Jadi berapa puasa ditinggalkan, 5 hari misalnya, nanti setelah Ramadan habis, maka orang itu wajib qadha 5 hari. Jadi berapa yang ditinggalkan itu wajib dibayar. Itu qadha. Tanggal berapa? Sebaiknya secepatnya kalau mengqadha ya. Sebaiknya secepatnya. Asal jangan tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal haram. Nanti di belakang ada. Wal hijamati, dan pembekaman, bekam. Ada orang lagi puasa dibekam. Tahu dibekam kan? Iya, dibekam tuh, yang disedot darahnya. Disedot darahnya tuh. Kalau cuma karena bekam, puasanya tidak batal. Cuma tinggal dilihat orangnya kuat nggak nih puasa. Orang lagi puasa dibekam. Soalnya darahnya kan diambil, dan yang diambil bukan satu tempat, sini itu di punggung biasanya begitu kan, di punggung, di kaki gitu. Darahnya diambil segitu banyak, buat nggak? Setelah selesai ternyata lemes, nggak kuat, ya udah batalin, batal. Makanlah, minum teh hangat,
teh manis gitu. Cuma kalau memang tadi dengan pembekaman orang itu masih mampu puasa, puasanya tidak batal, terusin gitu. Lanjutannya, wala yasihhu, dan tidak sah puasa, dan tidak sah siyamul idaini, puasa 2 hari raya. 2 hari raya, yang dimaksud 2 hari raya yaitu hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada orang puasa tanggal 1 Syawal, berarti Idul Fitri, puasanya nggak sah dan haram hukumnya, haram. Ada orang belum tahu ilmu fikih, puasa dari awal tanggal 1 Ramadan, besok lebaran mestinya Idul Fitri. Ini orang ngomong, saya nggak mau lebaran, saya mau puasa terus biar pahala saya banyak gitu. Tanggal 1 Syawal dia tetap puasa, bukan banyak pahala, dosa, orang diharamkan. Tuh, jadi Idul Fitri, Idul Adha diharamkan berpuasa. Wala yasihu, tuh, sudah haram, tidak sah lagi puasanya. Wala yaumin min ayyami tasyrik ats-tsalatsati, dan tidak sah puasa pada hari dari hari-hari tasyrik yang 3. Tasyrik, ayyamut tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Idul Fitri, Idul Adhanya tanggal 10 kan? 10 Dzulhijjah namanya Idul Adha, haram berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Itu pun diharamkan untuk puasa. Kalau ada orang tetap nekat puasa, puasanya nggak sah dan haram, haram. Ada kelonggaran dari agama, nggak usah puasa, ya udah tinggal ngikutin aja, ngikutin, nggak usah puasa. Itu hari tasyrik ya, hari tasyrik. Jadi saya ulangi, hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13. Itu namanya hari tasyrik. Kalau sudah tanggal 15, 14 ya, terakhiran 13 tadi. Sekarang 14-nya, oh boleh, 14, 15, 16, udah boleh gitu. Itu hari tasyrik. Mutlakon dengan mutlak tuh. Mutlakon dengan mutlak. Wala siyamu yaumi syakki, dan tidak sah puasa hari syak atau ragu. Hari ragu. Ya. Jadi puasa hari ragu itu juga tidak sah. Terima kasih. Itu puasanya tidak sah. Hari ragu tuh hari bagaimana? Begini. Hari ini tadi tanggal 29 bulan Sya'ban. 29. Lah malam ini sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Gitu. Ada yang berkata udah tanggal 1 Ramadan, ada yang berkata belum. Akhirnya orang ragu. Besoknya kan masih diragukan juga. Ini udah Ramadan atau belum nih? Besoknya ini. Kalau Ramadan puasa, kalau belum ya nggak puasa. Tapi pendapat ada 2, udah belum gitu. Akhirnya orang itu kerjakan puasa saja. Itu mengerjakan puasa pada hari syak yang diragukan. Itu juga puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Cuma kalau sekarang kan sudah jelas, ada pengumuman dari pemerintah, udah jelas. Sekarang tanggalnya tanggal 29 tadi misalnya. Hari ini sidang itsbat. Sidang itsbat untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Nah, untuk menentukan sidang itsbat, menentukan tanggal 1 Ramadan itu kan ada beberapa pos yang suruh melihat bulan.
Kelihatan nggak dari misalnya dari kota A atau B yang jauh-jauh tuh. Nanti lapor ke Departemen Agama Pusat. Dari A kelihatan, dari B tidak, C terus. Kebanyakan nggak kelihatan. Tinggal diumumkan. Oh berarti belum. Udah mantap sekarang. Kalau belum ya diumumkan, ternyata belum kelihatan si hilal itu. Hilal itu bulan yang masih sedikit sekali itu bulan. Belum kelihatan, maka tidak puasa. Kalau sekarang, kalau dulu itu masih belum ada alat semacam sekarang, masih bisa diragukan. Masih bisa diragukan. Maka puasa pada hari yang diragukan itu hukumnya tidak sah. Wala yaumin minan nisfi tsani min Sya'ban, dan tidak sah pula puasa dari satu hari, pada hari maksudnya pada hari dari separuh yang kedua dari bulan Sya'ban, illa idza shoma dzalika an faridatin, kecuali apabila ia berpuasa di hari iri itu untuk qada puasa fardu. Puasa pada separuh kedua bulan bulan Sya'ban, separuh dihitungnya tanggal 1 sampai 15, itu separuh awal. Separuh kedua tanggal 16 sampai akhir, itu separuh kedua. Nah, tidak sah juga itu puasa pada separuh kedua dari bulan Sya'ban. Tanggal 16 puasa nggak sah, 17, 18 puasa nggak sah, puasanya nggak sah dan tidak boleh, haram. Kecuali kalau orang itu tuh puasa untuk membayar qada bulan Ramadan yang lalu. Bulan Ramadan yang lalu seseorang ini ada punya hutang 3 hari, belum diqada dari kemarin-kemarin. Sekarang udah tanggal 17 Sya'ban, berarti udah separuh yang kedua. Baru ingat, subhanallah, saya belum qada kemarin yang 3 hari. Sekarang harus. Nggak apa-apa semacam itu. Harus tuh, harus diqada. Aw wafaqa adatan lahu, atau sesuai puasa pada kebiasaan, adatan lahu baginya. Yang maksud sesuai dengan kebiasaan bagaimana? Dia selalu puasa Senin Kemis misalnya. Dari awal udah puasa sunnah terus Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Nah sekarang pas hari Senin tanggalnya sudah 16 Sya'ban, puasa lagi dia. Nggak apa-apa, itu sudah membiasakan soalnya. Tanggal 17 pas hari Kamis misalnya, puasa juga dia, puasa sunnah hari Kamis, nggak apa-apa, sebab dia sudah membiasakan. Yang tidak pernah membiasakan itulah yang tidak boleh. Yang tidak membiasakan dari awal, nggak pernah membiasakan puasa Senin Kemis, Senin Kemis, atau puasa Daud sehari puasa sehari tidak itu. Sekarang pas tanggal 17 Sya'ban dia puasa, nggak boleh. Tidak boleh itu. Kalau yang membiasakan boleh. Awasola, atau menyambungkan dia saumahu puasanya bisaumi syai'in dengan puasa sedikit atau hari minan nisfil awal, daripada separuh bulan Sya'ban yang pertama. Wala bil yaumil khamisa asyara, dan walaupun dengan puasa pada hari ke-15-nya, atau menyambung dengan puasa sebelum separuh bulan Sya'ban yang belakang. Contoh, pada hari ke-15 bulan Sya'ban, itu namanya masih separuh pertama, dia puasa nisfu Sya'ban gitu. Walaupun cuma itu puasanya. Nanti ketemu lagi hari Senin misalnya, saya mau puasa hari Senin, puasa sunnah gitu. Atau tanggal 16-nya lah misalnya, tanggal 16-nya
Ini tanggal 15 puasa nisfu Sya'ban. Tanggal 16-nya dia mau puasa sunnah, puasanya tetap sah. Soalnya sudah digabung dengan separuh yang pertama dari bulan Sya'ban. Begitu. Kalau tidak digabung nggak boleh, atau tidak membiasakan semacam itu puasa Senin Kamis, itu juga tidak boleh. Itu tentang puasa yang dilarang, begitu ya. Tentang puasa yang dilarang. Lanjutannya sekarang. Wa yahrumu 'ala shaimil qiblatu wal mu'anaqatu wa nahwuhuma in taharrakat bidzalika syahwatuhu. Ini perhatikan nih, apalagi pengantin baru nih harus perhatikan. Wa yahrumu, dan haram, 'ala shaimi, atas orang yang berpuasa. Shaim artinya orang yang berpuasa. Apa yang diharamkan? Harus perhatikan nih. Al-qiblatu, mencium istrinya, wal mu'anaqatu, dan merangkulnya, memeluknya sama, wa nahwuhuma, dan sebagainya, ila in taharrakat, jika berubah bidzalika, dengan sebab mencium itu, syahwatuhu, syahwatnya. Ini bukan porno ya, hukum nih. Wa yahrumu 'ala shaimi al-qiblatu wal mu'anaqah wa nahwuhuma. Haram bagi orang yang puasa. Apa yang diharamkan? Satu, al-qiblatu, mencium istrinya. Mencium istrinya, iya. Kalau istri mencium suami, sama. Orang puasa. Pengantin baru, maka tadi saya ngomong, ini pengantin baru, awas. Orang lagi puasa, sang suami mencium istri. Siang hari maksudnya, kalau malam nggak ada masalah. Siang hari dicium istri, atau istri mencium suami, itu haram. Wal mu'anaqatu, dan merangkul, dipeluk, istrinya peluk. Baru pulang kerja jam 3, sebab masih baru, pengantin baru, nikahnya kemarin bulan Sya'ban gitu, habis pulang kerja dipeluk, tuh dipeluk. Tapi ada syaratnya yang jadi haram. In taharrakat bidzalika syahwatuhu, jika berubah dengan sebab mencium itu syahwatnya. Maksudnya jika syahwatnya jadi timbul gitu. Paham kan timbul? Iya. Jika syahwatnya timbul, begitu mencium, Masya Allah, Sidul bangun. Tahu Sidul? Ya, Sidul bangun. Nah itu haram begitu. Sebab memeluk, syahwatnya jadi bangun, jadi ingin sekali itu. Ingin, tahu ingin? Tahulah ya, tahu. Nah itu haram puasanya itu. Haram. Ya, haram, menciumnya itu haram maksudnya. Maksud saya menciumnya itu haram. Merangkulnya, memeluknya juga haram. Tapi di situ tadi ada intaharrokat bidzalika syahwatuhu. Kalau orang itu mencium, tapi syahwatnya nggak ada sama sekali, tetap tidur nyenyak. Gimana? Oh, kalau syahwatnya nggak ada, nggak apa-apa. Syahwatnya nggak ada, nggak apa-apa. Memeluk juga begitu. Pulang kerja dipeluk istrinya. Aduh, istri saya baru ketemu lagi ya. Si abang baru pulang kerja dari jam 7, sekarang jam 3 baru ketemu lagi ya. Dipeluk. Maaf, syahwatnya nggak ada. Tidur aja tuh. Bagaimana? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa tuh. Yang diharamkan itu kalau sampai timbul syahwat. Timbul syahwat jadi haram. Sudah. Wa yusannu lahu ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wal iktisalu anil hadatsil akbar qabla al fajri. Maksudnya wa yusannu, dan disunahkan. Sekarang disunahkan nih, lahu baginya, bagi orang yang puasa. Disunahkan bagi orang yang berpuasa ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Jadi bagi orang yang berpuasa
Itu sunnah hukumnya menyegerakan berbuka puasa. Lagi puasa, sudah jelas sudah maghrib, disunahkan segera berbuka puasa. Yang dimaksud berbuka puasa, maaf, nggak harus makan nasi, bukan. Yang penting dibatalkan. Minum atau makan kurma sebutir atau makan bubur langsung disegerakan. Begitu kedengaran maghrib, baik TV yang satu daerah ya, atau pengumuman di masjid maghrib telah tiba, azan dikumandangkan, langsung makan minum, membatalkan puasa maksudnya. Dibatalkan itu puasanya. Dengan minum boleh, dengan makan kurma sebutir boleh gitu. Itu sunnah takjilul fitri. Ada yang disunahkan lagi, ada apa? Wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur itu pun hukumnya sunnah. Misalnya yang dimaksud waktu sahur tahu kan? Mulai jam 12 malam sampai subuh itu namanya waktu sahur. Kalau sebelum jam 12 bukan waktu sahur namanya. Misalnya bukan maghrib, subuhnya jam 4 persis, misal ya. Misalnya subuhnya jam 4 persis. Imsak, biasanya ada imsak kan? Imsak itu 10 menit sebelum masuk subuh. Jam 4 kurang 10 berarti. Sekarang ada jam setengah 4. Nah, nanti saya makannya jam 4 kurang seperempat misalnya, makan sahurnya. Itu sunnah yang semacam itu. Tapi kalau diakhirkan semacam itu, hati-hati harus. Jangan sampai kita keasikan makan, masuk waktu subuh, lagi asik tuh. Itu nggak boleh semacam itu. Tuh ya. Jadi disunahkan mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Isya ya? Udah? Isya? 3 menit lagi. Tambah dikit nih. Wal ihtisalu anil hadatsil akbar qabla al-fajri. Dan sunnah lagi bagi orang yang berpuasa, sunnah mandi, ihtisal itu mandi atau adus, anil hadatsil akbar, dari hadas besar, qabla al-fajri, sebelum terbit fajar. Ada orang suami istri pada bulan suci Ramadan, habis tarawih tuh, bersenggama. Boleh orang malam, apalagi suami istri kan boleh bersenggama. Kalau sudah bersenggama kan berarti punya hadas besar kan. Hadas besar itu anil hadatsil akbar, hadas besar. Nah, kalau mau mengerjakan sholat subuh nanti kan hadas besar itu harus dihilangkan kan. Menghilangkan hadas besar harus pakai mandi. Nah, itu juga disunahkan mandi untuk menghilangkan hadas besar sebelum fajar. Fajar itu masuk waktu subuh. Misalnya jam 4 masuk waktu subuh, ya mandilah setengah 4 gitu. Tujuannya apa? Biar hati-hati, jangan sampai ada air masuk ke telinga. Jangan sampai ada air kesedot hidung gitu. Itu nanti kalau masuk ke telinga sedangkan dia sudah masuk waktu subuh, nanti puasanya bagaimana gitu. Maka harus hati-hati. Jadi disunahkan kalau mandi menghilangkan hadas besar, bagi orang yang puasa mandinya sebelum fajar. Mandinya sebelum fajar. Ya. Ya. Kalau misalkan imsak itu jam 4, misalkan aja jam 4. Lalu kita bergaul dengan istri. Ya. Tiba-tiba tuh jam 4 kurang 15. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, apakah kita harus mandi dulu atau sahur dulu? Oh iya. Gimana sih? Iya. Iya. Kalau begitu, sebab waktunya sudah habis, sudah dekat masuk subuh gitu kan, makan sahur dulu. Soalnya kalau ditunda, saya mandi dulu mandi, gitu kan? Mandi, selesai mandi subuh, saya belum makan sahur bagaimana gitu. Jadi makan sahur dululah. Makan sahur dulu sebabnya untuk kekuatan puasa saya sehari ini.
Nah, nanti pas masuk subuh saya belum mandi misalnya, ya mandi aja. Ini kan tadi kan sunnah. Sunnah menyegera sebelum fajar itu sunnah. Jadi kalau dikerjakan mandinya setelah masuk subuh bisa juga, boleh juga itu. Jadi untuk untuk yang di ya. Yang mana tuh? Kalau itu apakah makruh atau mubah? Oh enggak, cuma mubah aja. Iya, iya. Jadi nanti kalau tidak tidak makan sahur, puasa kita lemes bagaimana? Apalagi katanya habis bersenggama, biasanya orang habis bersengamnya lemes katanya ya. Iya katanya. Maka makan dululah. Iya. Ya sampai di sini dulu ya. Waktunya habis, insya Allah. Oh ya. Tadi yang larangan tentang berpuasa. Di Syakban itu. Oh iya. Itu jatuhnya makruh atau haram kalau mau ini melaksanakan puasa. Iya, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Iya. Tapi untuk hati-hatinya nggak usah kita. Iya. Iya. Lebih baik kita jaga jangan puasa. Untuk hati-hati gitu ya. Iya. Ya sampai di sini dulu. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryabil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.